Kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Kembali lagi mengenai yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain adalah skill dan strategi. Nah, sekarang pertanyaannya simpel teman-teman. Skill berarti Anda harus merubah kehidupan Anda, memperbaiki kehidupan Anda dengan cara memperbaiki skillnya, betul nggak? Skill apa yang harus dipelajari? Saya cuma hanya mau kasih gambaran ada dua skill yang harus dipelajari. Yang pertama adalah berkaitan dengan you work for money. Apa teman-teman? You work for money. Berarti artinya kita bekerja untuk mencari uang, betul? Yang kedua apa? Money work for you, ya. Money work for you. Apa teman-teman? Money work for you. Nah, ini adalah dua pendidikan yang berbeda. Kita ambil contoh simpel begini. Pertama, you work for money, artinya Anda harus belajar semua hal yang berkaitan untuk Anda mencari uang. Kita ambil contoh, misalkan kalau bekerja misalkan di asuransi, berarti artinya harus belajar skill-skill yang berkaitan dengan asuransi. Apa aja tuh yang skill dibutuhkan? Mungkin skill selling. Ya selling ya, betul ya, penjualan. Bagaimana menghandling objection customer, mengatasi keberatan. Mungkin kita juga belajar bernegosiasi, belajar bagaimana meng-coaching tim. Mungkin belajar juga bagaimana caranya berhubungan baik dengan orang, berhubungan intim. Bagaimana supaya bisa disukai oleh orang. Juga kita mungkin belajar tentang presentasi, betul nggak? Nah, ini belajar berkaitan dengan you work for money. Oh iya, termasuk mungkin juga leadership, karena nama perusahaan asuransi bisa saja untuk menjadi seorang leader. Berarti belajar menjadi seorang leader. Kalau nggak, apa yang terjadi? Saya ingat banget waktu ketika saya pertama kali bekerja dan kemudian saya naik level, saya pengalaman pertama itu mengalami kesulitan untuk menjadi seorang leader yang baik. Kenapa? Karena di pikiran saya seorang leader kayak cuma hanya sekedar nyuruh-nyuruh. Padahal bukan seperti itu. Leader itu ada belajar tentang leadership, paham mengenai orang, paham mengenai manusianya, bagaimana kita bisa dekat dengan satu sama lain. Karena manusia cuma hanya modal dicambuk saja, manusia tidak akan lari. Dia akan lari kalau mama kita menangani dengan cara yang berbeda. Setiap manusia nggak sama, berbeda-beda, kita harus belajar. Nah, itu artinya kita belajar tentang skillnya dulu. Kalau Anda sudah jago, Anda sudah hebat, Anda sudah dapat income yang luar biasa bagus, berarti berikutnya lagi, money work for you. Money work for you berarti belajar mengenai apa? Properti, bisa jadi. Belajar tentang investasi, bisa belajar tentang emas, bisa belajar tentang financial planning, bisa belajar apapun yang emas dan sebagainya, belajar apapun yang berkaitan dengan money work for you. Uang bekerja untuk Anda. Itu yang membedakan. Kalau Anda lihat baik-baik, semua orang-orang hebat, tidak mungkin mereka cuma menguasai money, cuma you work for money. Nggak mungkin. Mereka akan memahami dan menguasai dua hal. You work for money, money work for you. Jangan kebalik, jangan money work for you duluan. Kalau Andanya sendiri jadi belum beres, fondasinya belum kuat. Mungkin Anda sudah belajar tentang investasi, belajar apapun, tetapi kalau mental kita nggak kuat, kita nggak bisa sukses di sana juga, percuma. Jadi mentalnya dulu diberesin. You work for money dulu, baru money work for you. Itu berkaitan dengan skill. Nah, sekarang kita berbicara mengenai strategi. Strateginya orang. Strategi bisa belajar di mana? Mungkin Anda bisa baca buku biografi seseorang, mungkin kita bisa ngobrol, bisa tanya-tanya tentang dia, kehidupannya dia masa kecil hingga dewasa, bagaimana dia strateginya, apa yang dilakukan sama dia, berapa aktivitasnya, berapa kali dia melakukan pekerjaannya, berapa jam, mungkin bisa Anda tanya, apa saja kalau di rumah kerjanya ngapain? Orang-orang hebat, kalau di rumah mereka melakukan, pasti mereka juga ada kegiatan untuk membaca buku, untuk belajar. Itulah mereka. Waktu untuk keluarga ada nggak? Ada. Ada juga yang tidak. Yang kita mau belajar di sini bukanlah kita menjual jiwa kita untuk sukses. Setuju nggak teman-teman? Kita bekerja adalah untuk supaya kita sukses dan supaya keluarga kita juga bisa ketutupi, betul nggak? Supaya bisa lebih baik. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana Anda bertanggung jawab untuk sukses. Bertanggung jawab untuk apa, teman-teman? Sukses, baik lagi. Skill dan strategi. Nah, tinggal strateginya Anda mau bahas seperti apa.
Saya cuma mengatakan, kalau Anda memahami strategi orang, strategi berbisnis, strategi untuk melakukan negosiasi, strategi bagaimana caranya dia bernetwork dengan cepat, itu akan meningkatkan pendapatan Anda dengan secara cepat. Saya mau mengatakan, kalau Anda memahami proses skill, ini berarti belajar, strategi belajar dengan orang, memahami tips dan triknya, Anda bisa menjadi orang lebih sukses itu cuma dalam waktu kurang lebih 3-5 tahun, teman-teman. 3-5 tahun. Kok Bapak bisa bilang 3-5 tahun? Yes, saya sudah melakukan pengajaran di mana-mana. Selama melakukan proses 3-5 tahun, sudah mulai kelihatan ada hasilnya. Bibitnya Anda sudah tanam.Tinggal tumbuh berbuahnya. 3-5 tahun adalah waktu yang cukup untuk pengembangan kehidupan kita. Jadi balik lagi, bertanggung jawab 100% buat kehidupan kita. Nah, saya ambil sebuah cerita juga, cerita mengenai W. Clement Stone. W. Clement Stone adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia sahabat baik Napoleon Hill yang bikin buku Think and Grow Rich. Yang katanya bukunya itu buat fenomenal di mana-mana, buku itu dibaca di mana-mana. W. Clement Stone itu pernah bekerja di salah satu perusahaan asuransi dan dia ngobrol dengan temannya. Temannya mengatakan bahwa dia selama ini jualan asuransi di kota di Siok Center, dia selalu gagal. Saya sudah 5 tahun kerja di sana, saya jualan asuransi, gagal dah, nggak ada yang mau beli katanya. Di sana keturunan semua keturunan Belanda. Keturunan Belanda itu rasis menurut ceritanya. Dia bilang rasis. Kalau mama kita pikir-pikir lagi, W. Clement Stone bilang enggak. Bukan rasis, wajar. Orang mau beli karena faktor kedekatan. Kalau sesama Belanda jualan sama orang Belanda, lebih gampang nggak? Karena trust. Kalau dia bukan orang Amerika jualan Belanda, pasti ada faktor tidak trust. Nah ini menarik, W. Clement Stone bilang, nggak mungkin. Pasti bisa kejual, nggak mungkin nggak. Lu kok nggak percaya sih omongan saya, katanya temennya bilang. Oke, kita buktikan deh, ayo. W. Clement Stone bilang, ayo kita buktikan. Tapi jujur dia deg-degan. Karena kenapa? Dia sudah terbukti berapa tahun? 5 tahun gagal jualan. Dan dia berangkat ke sana di mobil, apa yang dilakukan sama dia? Ketika masuk mobil dia cuma bilang begini, dia hanya visualisasi, membayangkan orang di Siok Center tersebut menerima dia dengan baik hati. Menerima dia dengan rahmat luar biasa dan mereka akan beli. Selama di mobil dia berdoa. Dia cuma berdoa mengatakan, Tuhan semoga orang pada beli pada saya Tuhan. Saya percaya Tuhan mereka semua beli sama saya. Dia berdoa terus panjang jalan. Sebenarnya dia deg-degannya diganti dengan cara berdoa. Selama dia sambil berdoa nggak berhenti di mobil dan akhirnya dia ketiduran. Setelah ketiduran sampai di Siok Center, pertama masuk di bank, di sebuah bank. Ketika di sebuah bank, dia masuk ke dalam bank dan dia langsung menawarkan asuransi itu ke bank. Uniknya, ketika dia menawarkan ke asuransi sana, kepala cabang dan beberapa orang membeli asuransi dari dia. Dan apa yang terjadi? Dan dia lagi jalan keliling-keliling dan dia jualan dan kembali lagi laku banyak di jualannya. Nah pertanyaannya temennya bertanya, loh kok bisa? Saya cuma bilang, W. Clement Stone cuma ngomong bahwa kita berdua sama-sama berhasil loh teman-teman. Betul nggak? Yang satu berhasil untuk jualan, yang satu berhasil untuk tidak jualan. Karena dia percaya bahwa dia tidak bisa jualan. Jadi kembali lagi, semua tergantung pikiran kita dan persepsi kita. Oke teman-teman, mari kita saya mengajak Anda untuk melakukan afirmasi. Angkat tangan kanan Anda dan taruh di dada Anda. Kita ikuti saya yang menciptakan hidup saya. Dan saya yang bertanggung jawab akan hasilnya. Ulangi lagi, saya yang menciptakan hidup saya. Dan saya yang bertanggung jawab akan hasilnya. Ulangi lagi, saya menciptakan hidup saya. Dan saya yang bertanggung jawab akan hasilnya. Tunjuk muka Anda, dan ikutin. Dan itu adalah saya. Oke, sukses untuk Anda semua, para sahabat excellent. Demikian perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan Good Golden Morning Motivation di episode berikutnya bersama saya Antonius Arif dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik. Sampai jumpa, sukses buat Anda semua. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you